Halo guys, Bu Eli akan memberikan informasi edukatif terkait pendekatan pembelajaran deep learning atau pembelajaran mendalam ya. Jadi seperti ini guys, ini contohnya ya. Dengan bahan seperti ini, ada bunga, ada jeruk nipis, kita bisa melakukan pembelajaran dengan pendekatan deep learning. Gimana nih guys ya? Jadi pendekatan pembelajaran deep learning itu harus memenuhi 3 step pengalaman belajar. Murid dan guru itu harus mengawali dengan pengalaman pemahaman konsep ya, konsep esensialnya, konsep teoritisnya itu harus dipahami benar-benar. Nah, ada apa dengan bunga telang? Nah, bunga telang ini guys adalah bunga yang berwarna biru ini ya guys ya. Ini bunganya berwarna biru ini guys ya. Oke. Nah, bunga telang ini guys mengandung zat warna antosianin. Antosianin adalah merupakan bagian dari asam lemah organik ya. Antosianin itu terdapat pada bunga-bungaan yang berwarna ungu, merah, orange ya. Itu merupakan senyawa asam organik lemah sehingga memiliki tetapan kesetimbangan. Artinya dia kalau terdisosiasi di dalam air dia mengalami reaksi kesetimbangan menurut asas satu layar. Nah, ini adalah konsep dasarnya yang harus dipahami oleh murid ya. Jadi ketika murid sudah memahami konsep dasarnya dari bunga telang yang bisa dijadikan indikator asam basa secara alami, maka guru mengajak murid untuk mengalami proses pembelajaran yang lebih dalam. Nah, di mana posisi pembelajaran mendalamnya, deep learningnya dengan materi topik bunga telang. Nah, guys, setelah murid mengalami proses pembelajaran dengan pengalaman memahami konsep tentang pergeseran kesetimbangan dari asam lemah organik yang terdapat dalam bunga telang yaitu antosianin. Konsep pergeseran kesetimbangan Le Chatelier ini bersifat mikroskopis sehingga harus dimakrokan dengan cara diacak ya mengalami pengalaman pembelajaran berikutnya yaitu mengaplikasi. Di sini ada extending knowledge ya. Nah, jadi dengan konsep teori yang dipelajari murid tadi sudah paham, lalu diaplikasikan ya. Dengan apa? Ya dengan bunga telang. Benar-benar melihat bunga telang yang sebenarnya ya. Jadi bunga telang ini ya seperti ini, dipegang, disentuh. Jadi kimia itu bisa disentuh, dipegang begitu ya guys. Lalu dibuat larutan, dimasukkan ke dalam air ya dan menghasilkan apa? Cairan berwarna biru. Lalu di mana konsep kesetimbangannya? Konsep pergeseran kesetimbangan asam lemahnya itu ada di mana? Ya itu pada saat yang ini sama ya guys ya. Pada saat ini diteteskan dengan apa? Jeruk nipis nih guys, dengan jeruk nipis ya. Kita teteskan jeruk nipis ke ekstrak dari bunga telang ini ya, yang berwarna biru. Kita teteskan nih guys. Nah tuh Bu Eli zoom ya. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi guys? Nah, terjadi perubahan warna guys, menghasilkan warna pink ya. Ini sudah memakrokan konsep dari pergeseran kesetimbangan tadi. Jadi dari biru menjadi pink. Lalu berpikir kritisnya diajak berpikir kritis ya. Apakah bisa kembali lagi ke biru lagi ya, ke keadaan seperti semula? Ya udah kita tambahkan lagi seperti itu ya, dan seterusnya sampai jumlahnya banyak, atau kita tambahkan zat lain yang bersifat lebih basa ya. Nah, lalu secara aplikatif ini dipakai untuk apa? Untuk menyelesaikan permasalahan dunia nyata, dunia apa ya. Jadi lalu diajak berliterasi, mencari jurnal-jurnal ilmiah kalau jenjang level SMA ya guys ya. Jurnal-jurnal ilmiah apa, zat apa, antosianin yang terdapat dalam bunga telang ini punya sifat terapeutik yang seperti apa ya, bermanfaat bagi kesehatan yang bagaimana, sehingga diajak lagi berliterasi, jiwa entrepreneurnya diasah nih ya guys, sehingga ini bisa dibikin sebuah minuman ya, minuman yang sehat ya. Diajak lagi, itu namanya literasi kesehatan ya guys. Literasi kesehatan yaitu dengan mencampurkan bunga telang dengan berbagai jenis asam, dengan jeruk nipis, dengan lemon, lain-lain yang sifatnya lebih asam. Jadi di sini konsep asam basanya dapat ya, benar-benar dipakai untuk menyelesaikan permasalahan kontekstual. Seperti itu ya guys. Ini adalah pengalaman pembelajaran yang mengaplikasi di dalam pendekatan pembelajaran deep learning untuk topik yang sedang dipelajari konsepnya setelah dipelajari konsepnya oleh murid ya. Seperti itu ya guys ya, silahkan dikembangkan ya. Jadi pendekatan pembelajaran deep learning itu tidak sulit,
sederhana, mudah, ada di sekitar kita. Gunakan apa yang ada di sekitar kehidupan murid-murid itu ya guys. Selamat mencoba.